Halo sahabat Ciskom, balik lagi dalam program podcast Ciskom, Citra Sarana Komunikasi. Kali ini saya bersama Nofri Afandi di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai, tentunya dengan tamu yang sangat spesial. Di sini sudah hadir bersama kita Wakil Wali Kota Medan, ada Bung Aulia Rahman di sini. Tepuk tangan dulu kita semua. Bang, kalau aku panggil Pak Wawa nggak apa-apa lah ya? Panggil Bang Aman aja lebih. Bang Aman, biar aman semua ya. Biar aman. Siap Bang Aman. Karena itu panggilan kecil. Oke. Lagian kita sudah di luar dinas ya. Siap, jadi masih aman lah ya? Masih aman. Masih aman. Bang, ini ngomong-ngomong sebagai wakil wali kota nih Bang, kesibukannya sekarang apa Bang? Dari awal saya masuk ruangan podcast ini udah sibuk ya. Udah sibuk ya, ini salah satu kesibukan juga memang. Saya sibuk, di sini ada meja tapi nggak ada apa-apanya. Aduh, iya ini keterlaluan sih. Jadi sebenarnya nggak ada kesibukan sih. Ada kesibukan? Kita nggak ada kesibukan sih, kita nyantai, ya ikuti yang namanya kegiatan daripada pemerintah Kota Medan. Sekarang yang lagi dijalani kegiatannya apa Bang? Masuk kantor aja. Masuk kantor aja? Selesai. Nggak ada yang lain-lain? Belum ada. Belum ada ya? Program-program dan lain-lain? Program-program itu sudah masuk dalam buku tahunan kegiatan tahun 2023 yang sudah dibuat oleh Pak Wali Kota kita. Mantau aja lah kita ya? Ya kita sebagai kontrol lah. Iya. Siap. Bang, ini kan Abang dulu sempat juga jadi anggota DPRD ya? Iya. Tahun 2019 kan? Benar. Awalnya nih Abang sebagai penyambung suara rakyat lah bisa dibilang kan? Untuk kepala daerah. Sekarang Abang jadi kepala daerah nih, kayak mana rasanya Bang? Kalau wakil itu tidak sebagai pemutus. Iya. Kalau di DPR dulu kan kita sebagai ketua Komisi 2 masih bisa sedikit daya dobrak ada. Iya. Tapi ini kalau sekarang di posisi wakil itu semua putusan di tangan Pak Wali. Jadi kita hanya bisa memberikan informasi, memberikan masukan. Iya. Itu yang bisa diimplementasikan oleh Pak Wali langsung. Kita hanya memberikan saran. Sejauh ini sarannya masih diterima dengan baik Bang ya? Alhamdulillah. 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 Pokoknya Alhamdulillah lah ya. Siap. Harus alhamdulillah. Diawali oleh Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Siap. Dulu Abang di DPRD Komisi 2 apa? Membidangnya apa Bang? Ketua Komisi 2 Kesra. Kesra ya? Pendidikan, sosial, kesehatan, ya, lingkungan hidup. Iya. Itu kantor part kita. PJS, di situ juga. Dulu kan aku punya data juga nih Bang, beberapa kan. Abang pun juga termasuk pengusaha ya? Ada beberapa jabatan juga nih aku dapat nih. Pengusaha kecil loh. Pengusaha kecil. Ini jabatannya nggak kecil nih Bang. Ada kepala cabang PT Kalalain Sebelawan nih dulu, sempat. Udah lama ya, 2006 ya dulu ya? Iya, 2006. Sampai 2013 kalau nggak 2013. gitu. Juga pernah jadi Direktur PT Jasa Pratama Abadi. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih? Masih. Masih, oke. Ada Direktur Utama PT Rahman Sukses Abadi. Ini punya Abang pasti? Ada Rahman ya kan? Ya pasti. Pasti ya? Sampai sekarang pasti dua-duanya masih di jalan? Masih eksis. Masih eksis ya? Dua-dua masih eksis. Gimana Bang ngatur waktunya sebagai wakil wali kota Medan, jadi direktur di mana-mana? Kalau sudah tersistem itu tidak perlu takut lagi. Kita tidak perlu lagi sibuk dengan konsep apapun, tinggal mengupgrade apa yang sudah kita desain, yang sudah kita sistem kerja, tinggal kita ikuti perkembangan zaman. Jadi tidak terlampau ribet. Yang susah membangun sistem yang susah. Sempat ngerasain itu Bang? Sempat dong. Sempat ya? Sempat 2007 saya bangun sistem. Sampai sekitar 2009-2010 sudah bagus sistemnya. Tinggal menjalani aja ya kan Bang ya? Jadi Bang memutuskan nih dari Abang, kan ada jabatannya direktur di mana-mana bisa dibilang ya, ada usaha sendiri juga. Memutuskan untuk ke politik itu seperti apa Bang? Kok bisa? Sejarah politik ini bukan maunya saya. Maunya siapa? Maunya masyarakat. Betul. Karena kita awal mula politik ini kita bangun investasi sosial ya. Investasi sosial di masyarakat. Rumah saya itu tidak pernah sepi dari sebelum berpolitik itu rame. Ya, kita diskusi, banyak membantu masyarakat. Akhirnya masyarakat yang ngedorong kita masuk ke dalam dunia politik. Oh jadi waktu Abang masih jadi pengusaha udah masyarakat tuh udah mulai? Dari tahun 2003 saya sudah didorong untuk masuk ke dalam ranah politik, saya tidak mau. Akhirnya kalah di tahun 2017. 2017 saya kalah karena dorongan besar dari masyarakat, inilah yang akhirnya saya melangkah masuk ke dalam sebuah partai dan terjun dalam dunia politik sampai saat ini. Jadi kalau kita lihat
karir politik saya cukup bagus ya. Ya. 2017 masuk jadi kader Partai Gerindra. 2019 ikut kontestasi. Itu pertama Bang? Yang pertama kali. Masuk kontestasi legislatif. Ya. Akhirnya masuk 2020. Hitungan berapa bulan kerja masuk COVID. Masuk COVID. Off semua kegiatan, Ya. baru mau mulai perjalanan, sudah masuk masa kontestasi pilkada. Ya. Kita ditarik naik ke wakil wali kota. Jadi sangat singkat. Ya, akibat singkat dan cepat itu, alhamdulillah musuh pun banyak dalam dunia politik. Itu biasa Bang, biasa ya kan. Jadi Bang, dengan masa singkat Abang lah jadi anggota dewan kan. Apalagi sebelumnya juga masyarakat udah sering lah bersosialisasi ke Abang kan, nyampaikan aduan-aduan. Itu apa aja Bang yang udah Bang terima dari masa singkat 2019 ke 2020 itu? Yang paling banyak itu kesenjangan sosial ya. Sampai saat ini kesenjangan sosial itu masih dirasakan di masyarakat. Kaum-kaum marginal itu belum ada formula dari pemerintah bagaimana cara kita bisa tahu berapa jumlah angka kemiskinan yang ada di Kota Medan. Itu sempat saya sudah usulkan ke Pak Wali Kota. Soal data lah nih Bang ya? Iya, kan kita masuk ke dalam visi misi kita ya, Medan Satu Data. Ini mungkin lagi dalam penggodokan Pak Wali, tapi saya sudah selesaikan proyek kerjanya, saya sudah rampungkan semua, tinggal keputusan di tangan Pak Wali. Jadi saya itu pengen data inilah menjadi dasar, ya, menjadi dasar untuk apa namanya, hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. Di masyarakat. Nah, itu membangun sebuah opini di masyarakat, timbullah sebuah trust, kepercayaan. Ya. Ya saat ini alhamdulillah ya kita bilang, kalau kita survei dari bawah, kita lihat dari bawah, banyak yang saya baca, saya lihat di medsos segala macam, warga Kota Medan tuh berbicara baru kali ini kami merasakan adanya pemimpin Kota Medan. Nah itu kan sudah bagus. Nah, kita pengen, saya pribadi itu saya pengen itu mendesain kerja dengan mendata. Jadi kita harus tahu secara mendetil berapa warga kita yang ada di Kota Medan, berapa warga kita yang mempunyai pendidikan yang layak, kualitas pendidikan yang bagus, ada yang sakit, disabilitas, segala macam itu masuk ke dalam sebuah rangkaian sistem dan diintegrasikan ke dalam dinas-dinas yang terkait. Agar kita bisa merancang anggaran di tahun berikutnya, itu sudah ada porsinya yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dan kita bisa pertanggungjawabkan dengan DPR. Nah, di saat kita mengajukan anggaran di Banggar, DPR kan akan sedikit lebih mendetil bertanya, kenapa anggaran segini? Kita punya jawaban ya? Kita punya jawaban. Dasar anggaran segini, kami punya data ini. Dari data inilah anggaran ini ada. Gitu. Jadi Bang kan kalau berbicara data lah, mungkin di yang sebelum-sebelumnya ini belum terwujud lah kan, mungkin agak sulit. Waktu Abang menjalaninya, sulit nggak Bang untuk mewujudkan soal data ini tadi? Nggak sulit. Kalau kita berpikir ramai-ramai itu nggak sulit. Menyelesaikan satu masalah dengan satu otak itu baru sulit. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah dengan ramai, dengan kolaborasi lah ya, punya niat yang baik untuk perubahan, itu akan tercipta satu formula kerja yang baik. Betul. Jadi sekarang masih terus digodok lah Bang ya? Sudah selesai. Sudah selesai ya? Secara analisa saya, udah rampung semua. Udah rampung semua. Nanti di putusan Pak Wali, apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak, karena kan mungkin Pak Wali butuh analisa lagi, ataupun ada kekurangan plus minusnya itu nanti. Karena saya pengen mendetil warga itu. Ini kita bisa lihat begini. Kita bisa lihat, kita ada tetangga kita, ya, mungkin dia lahir dalam keadaan cacat, sampai dia dewasa dan punya identitas diri. Di dalam identitas ini kita lihat pekerjaannya apa, wira swasta. Sementara dia tidur di rumah dalam keadaan yang tidak bisa apa-apa. Apakah kita diam dengan hal seperti itu? Itu butuh uluran tangan daripada pemerintah. Nah, apakah ini bisa terimplementasikan tanpa data? Tidak bisa. Wajib kita turun ke bawahan, mantau Jadi langsung. Kita merujuk dari mana? Kita merujuk dari negara-negara berkembang
yang ada di dunia ini. Ya. Dengan satu data, mereka nomor rekening mereka sama dengan nomor Nomor rekening kependudukan mereka. KTP ya. Jadi hadirnya pemerintah di tengah masyarakat itu menunjukkan satu perubahan pola pikir masyarakat. Oh, kami diperhatikan. Kami akan ikuti apa yang namanya instruksi pemerintah. Nah, ini baru match gitu. Ya. Makanya orang tuh bilang baru ini merasakan ada pimpinan daerah gitu ya. Jadi Bang, semasa Abang turun ke bawah kan, dari data-data yang sekian banyak mungkin udah dikumpulkan dari berbagai bidang. Yang paling parah tuh di bidang apa sih Bang? Rata-rata ya? Iya. Kalau saya lihat sih dari ekonomi. Ekonomi ya? Pasti. Ekonomi, banyaknya pengangguran. Terus itu yang saya lihat itu ada yang mempunyai satu kemampuan tapi tidak ada alur dia untuk bisa masuk ke sini. Wadahnya nggak ada. Sebenarnya aturan pemerintah pusat itu turun sampai ke pemerintah daerah. Mulai dari kita lahir sampai kita mati itu ada. Ibaratnya dari kita mau tidur sampai bangun tidur lagi. Itu ada aturan. Ada terus. Nah, kenapa tidak terimplementasikan di daerah gitu? Di situ sih saya secara pribadi lihatnya seperti itu. Abang dulu waktu nyalon jadi dewan dapil berapa Bang? Dapil 2. Itu Medan Utara. Tempat tinggal Abang ya? Iya, Medan Deli, Medan Labuan, Medan Marelan, Medan Belawan. Apa di situ keluhan masyarakat Bang? Keluhan masyarakat pertama tentang kerjaan. Balik lagi pengangguran, ekonomi tadi ya? Ya, pendidikan. Karena yang saya lihat, ya ini yang saya lihat. Ini kan sudah masuk ke dalam era apa ya? Pemusnahan peradaban. Pemusnahan peradaban, agak ngeri nih Bang. Memang ngeri lah. Ada peradaban yang dimusnahkan. Bener. Apa itu Bang maknanya? Kebiasaan-kebiasaan yang saya kecil lakukan, ya, itu sudah sirna karena tergerus oleh dengan peradaban. Teknologi juga. Teknologi. Nah, ini kan bahaya bagi generasi muda ke depan yang regenerasi mengganti pemimpin-pemimpin ada di Republik ini. Kalau dulu saya kecil itu ada tamu, ayah saya liatin saya gini, saya udah takut. Udah tau lah kita mau ngapain ya kan? Kita udah takut. Ya. Jam sekian belum pulang ke rumah, kita udah habis dihajar. Ya. Di saat senja, saya ingat di saat senja tuh, saya sudah mandi. Pokoknya sebelum maghrib udah di rumah ya Bang ya? Saya berangkat ke masjid, belajar sholat, belajar baca Al-Quran. Tidak ada anak-anak berkeliaran lagi di sana. Sekarang kan kita lihat sendiri. Berarti kan peradaban itu sudah mulai tergerus. Kesibukan daripada ibu-ibu rumah tangga yang harusnya mereka mendesain anak-anaknya untuk bagus, sibuk dengan sosialita. Sibuk dengan tiktokannya kan? Sibuk dengan TikTok. Ini mohon maaf, berarti saya menggurui, tidak. Kita nggak nyindir siapapun. Kita punya tanggung jawab sebagai orang tua agar anak kita jangan sampai masuk ke dalam pola seperti itu. Betul. Nah, disinilah masuk yang namanya tugas daripada pemerintah. Apa yang harus kita benahi? Bang. Ya, pendidikan yang harus kita benahi. Ini menarik nih Bang, tapi aku ada juga yang bikin penasaran. Abang kan tinggal di wilayah Medan Utara, Belawan, dan kesana-kesananya lah kan. Ini kan bisa dibilang termasuk dalam wilayah yang inilah, nggak zona merah lah, kalau dalam kelakuan gitu kan Bang. Dari zaman Abang dulu apa udah kayak gitu? Salah. Dulu paling santun dan paling beradab itu orang pesisir. Iya Bang ya? Contohnya gimana? Pesisir itu budaya agamanya sangat tinggi. Budaya agama sangat tinggi. Nah, ini yang harus kita timbulkan kembali, bagaimana anak-anak ini bisa kembali ke pola-pola yang lama. Nah, tugas pemerintah melakukan hal itu apa? Jangan kita diamkan masa depan mereka. Makna dari diamkan ini kan ada. Arti katanya kan kita lihat anak kurang mampu, bapaknya susah, ibunya susah, dia punya kemampuan, dia mau langkah kemanapun dia mati, stagnan, buyar harapannya. Jadi apatis dia terhadap masa depannya. Putus asa Bang? Putus asa. Itu tugas siapa? Pemerintah. Ngomong tugas pemerintah? Tugas pemerintah. Abang pemerintah sekarang? Bener. Apa yang dengan data inilah yang bisa kita masuk ke dalam apa yang kita inginkan.
Benar nggak? Betul. Jadi terkait pemusnahan peradaban tadi, abang Salah selaku satunya itu. itu ya tadi ya, data Kita tadi. harus tekan ini supaya jangan mereka itu seperti bola es, makin lama Makin besar. makin lama makin besar. Salah satu ya, pemusnahan peradaban itu yang saya lihat saat ini di kota Madinah, Arab Saudi. Iya, Saya Bang. baru pulang dari umroh. Umroh kemarin. Apa yang abang lihat? Saya lihat perempuan tanpa hijab menggunakan apa? Rokok elektronik itu jalan. Vape ya. Vape. Kita baru turun dari masjid tadi. Peradabannya kan sudah berubah. Dan itu tergantung kebijakan pemimpin nih. Tergantung ya, makanya nanti di liang lahat paling banyak pertanyaan pemimpin. Seram Apa yang kita. sudah kau buat begitu. Udah bahas yang lahat, agak seram nih Ya, bang. kita setidaknya begini. Sebagai pemimpin ini kan harus kuat juga dengan agama. Betul. Ya, supaya agama itu apa sih sebenarnya? Ya. Agama itu adalah kontrol daripada jiwa kita. Itu yang mengarahkan. Iya dong. Dia mengarahkan. Dia ada kasih warning bagi kita. Ini salah dikasih warning. Bagi kita. Biar kita tetap di jalurnya gitu ya. Ya, pasti. Bukan kita cerita soal alim ya, bukan. Iya, betul, betul. Tapi ini memang sebagai kewajiban daripada pemerintah. Kalau kita bilang kalau emang pemerintah ini bisa dibilang dalam agamanya taat lah gitu ya. Bagus. Mudah-mudahan bagus juga ke semuanya gitu bang. Bukan berarti pemerintah kota saat tidak taat, salah. Enggak, kita nggak bilang Karena itu. kan saya bilang ini saya bilang bersyukur kita punya Pak Wali Kota apa ya, mantu presiden ini. Ya. Banyak hal yang sudah dibuat saat itu. Banyak hal yang sudah dibuat. Jadi fase dalam perubahan itu pasti ada timbul pro dan kontra. Ya pasti bang. Ya, nggak akan juga bisa kita mau itu tiba-tiba, tapi kita tidak merasakan apa ya impact daripada perubahan itu nggak akan mungkin. Ya. Itu nggak akan mungkin. Salah satu contoh kemacetan apa? Ini macam mana nih wali kota nih macet begini-begini. Sementara kita lagi dalam proses pembangunan jalan. Ya. Nanti kalau sudah selesai kan rampung. Masyarakat juga nikmati gitu ya. Satu contoh yang sudah berhasil saat ini. Apa itu bang? Dulu masuk tol kan bayar pakai cash, Hmm. tukar pakai e-tol, ribut semua kan. Ya. Kami ini begini, ternyata lebih bagus sekarang. Lama-lama terbiasa juga. Begitu juga tol udah dibangun. Wah itu dirasakan oleh orang-orang yang mampu. Ya, kami nggak punya mobil, kami juga nggak ada masuk tol. Ya. Nah sekarang kita ke daerah sebentar, nggak usah jauh-jauh. Kita ke tebing bentar aja beli lemang. Iya, setengah jam nyampe bang. Kalau ngebut. Bang, masih penasaran aku bang sama pemusnahan peradaban tadi nih bang. Abang kan udah jelasin ada salah satu program, salah satunya ngumpulin data tadi kan. Konsep apa lagi bang yang bang siapkan? Awal tuh di data ya, Hmm. awal data. Yang fase kedua kita lakukan adalah pendidikan. Hmm. Kalau untuk saat ini kan yang saya lihat ya, Ya. mungkin banyak juga masyarakat yang lihat. Pendidikan ini orang yang mampu yang mendapatkan pendidikan yang baik. Ya. Orang yang susah, pendidikannya nggak jelas. Masih ada SD negeri bang, SD negeri, SMP Nah, negeri. SD negeri ada berapa ratus SD negeri Kota Medan? Kita bisa periksa. Berapa ratus SD negeri Kota Medan itu, bukunya tidak pernah sama semua antara SD A, B, C, dan J sampai Z semua itu. Itu sangat mantap. Buku-buku lama juga abis itu ya kan bang? Bukan perkara buku lama. Di saat ujian, ini akan menyusahkan Iya. anak-anak kita. Dia tidak pelajari, ujiannya nanti dia pelajari ujian buku A, Iya, ujiannya lahir buku B. Betul. Bang. Sementara soal ujian kan general gitu kan semua. Ini akibat apa? Akibat cawi-cawian. Ya silakan Ya. aja. Dia ngomong fight aja. Kenapa? Punya si A, punya si B. Ini sekolah ini aku yang masukin, Ya. masukin. Jangan, kita harus setarakan semua. Ya. Dan ambillah satu muatan lokal masuk ke dalam pendidikan. SD dan SMP, disitulah kita membangun yang namanya karakter building bagi anak. Oh iya bang. Penting itu bang pendidikan karakter. Kan kita berbicara ini, saya bilang pemusnahan peradaban. Apakah yakin Indonesia bisa berjalan mulus menuju Indonesia emas di tahun 2045? Menurut abang dari sekarang kondisi? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalau kita tidak cepat mengambil satu sikap, Ya. nggak bisa. Karena kita nanti akan membuat sebuah regulasi lagi, peraturan daerah kita buat lagi.
agar kita tidak melanggar. Nah ini dalam penggodokan penyusunan peraturan daerah ya, untuk membenahi yang namanya sistem pembelajaran. Jangan main-main loh. Negara maju itu mereka selalu memproteksi pendidikan. Malah ada yang negaranya tuh belajarnya dikit aja bang di sekolah. Ya Jerman hanya 4 mata pelajaran. 4 Karena mata negara pelajaran. itu butuh yang namanya pendidikan ini. Ya. Gitu. Kalau kita udah lesnya seharian, ada lesnya lagi ya kan, les malam, les siang segala macam. Sebenarnya saya bilang begini, harus lebih jeli, lebih peka yang namanya dengan generasi muda ini, regenerasi. Karena toh nanti kelak pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini itu akan dipimpin oleh orang-orang muda. Mereka lebih smart ke depan. Bagaimana kita rubah pola mereka menjadi orang-orang yang tidak konsumtif tapi produktif. Nah, itu dia. Tapi nggak bisa kita hindari juga bang, karena kan teknologi ini tadi lah, kayak media sosial ini kan udah, wah. Kita kalau kupas lebih jauh nanti makin mumet, level kita level bawah. Iya. Kalau sudah masuk negara, kita bilang kita orang yang harusnya produktif bukan konsumtif. Itu susah. Bahasanya biasa terlampau jauh. Biasa terlampau jauh. Tapi ini menarik bang, tapi kapan bisa segera kita, mungkin dari Pemko sendiri lah bisa menerapkan ini? Ini lagi saya coba sampaikan, kemarin saya coba sampaikan. Satu langkah yang sudah diambil oleh Dinas Pendidikan saat ini. Orang yang tidak mampu membayar uang sekolah, putus sekolah di sekolah swasta, kita bisa pindahkan ke sekolah negeri. Supaya gratis. Kan begitu. Itu salah satu yang membantu. Negara ini sebenarnya fokus dengan pendidikan. Kenapa? 20% dari APBD, dari APBN itu untuk pendidikan. Tapi di sini paling banyak bocor. Tikusnya paling banyak di sini. Oh iya bang, dana bos itu lagi bang banyak kali. Kita lihat aja, begitu dana bos masuk sekolah yang muridnya banyak, kita lihat kepala sekolahnya, mobilnya baru, rumahnya baru. Saya sudah bilang, awas kedapatan sama saya, hukum akan jalan. Jadi kita banyak yang bilang wah hakim itu saklek ya, kejam apa salah. Payah itu gitu ya? Payah, salah. Mereka salah. Kita tegas. Bukan kita marah-marah tanpa ada masalah. Ya, tanpa sebab gitu ya? Tanpa sebab kan nggak mungkin. Salah. Berapa banyak kepala sekolah yang saya tangkap? Udah ada bang? Udah. Jadi jangan, ayolah. Kasihan kita hanya mementingkan diri kita dengan sebuah materi. Saya pernah mengutip bahasa dari ada tokoh juga orang luar negeri. Orang yang sukses itu adalah orang yang siaga. Orang kaya, regenerasinya bisa hancur. Begitu. Saya bingung bahasanya apa yang dia bilang. Orang yang sukses itu adalah orang yang siaga. Maknanya dari apa? Orang yang kaya bisa hancur. Ternyata yang kaya ini dia terlena, generasinya terlena. Udah enak kan? Udah keenaan, udah apa segala macam. Mereka lupa mempertahankan, membuat pola baru, hingga hancur. Nah ini yang siaga ini, dia terus update. Ya, dia terus apa ya, bisa membaca ke depan. Melihat peluang lah. Peluang apa, jadi mereka bertahan. Makanya orang kaya itu dia bisa, regenerasi bisa hancur ke depan. Kenapa? Mereka sudah menikmati dan terlena. Tidak seperti tokoh pendirinya dulu, dia sukses. Benar juga sih saya bilang, benar juga. Itulah daripada bahasa yang sudah dikeluarkan. Tapi itu juga termasuk dalam pemusnahan peradaban tadi bang, salah satunya itu. Pemusnahan peradaban ini kita bilang ini yang paling fatal ini dunia pendidikan. Dunia pendidikan, saya terus terang yang di situ agak sedikit strength saya dari awal masuk, saya agak strength di situ dunia pendidikan. Karena saya ingat saya kecil dulu pendidikan, buku abang saya masih bisa pakai. Saya udah nggak pakai lagi, saya bisa kasih sama tetangga. Masih relevan ya kan? Masih relevan. Nah sekarang kan enggak. Oh kami nggak sama bukunya. Anak saya kan deket-deketan nih SMA. Nggak bisa, buku abangnya nggak bisa dipakai sama adiknya. Udah beda PT pula ya kan? Setiap tahun berubah. Harusnya apa? Kita desain karakter building di anak-anak. Juknis Kemendikbud 14 item.
Dana BOS itu bisa dibuat ruang literasi. Ruang literasi inilah yang bisa anak-anak tersebut itu bisa kita bangun. Arahnya mau kemana sih anak? Apakah fashionnya ke Olahraga misalnya. apakah fashionnya ke seni, apakah memang ini fashion, di situ semua, dan integrasikan dengan dinas-dinas terkait masuk ke sebuah dalam ruang literasi tersebut. Nggak terwujud Bang. Ya macam mana masih kita lagi ini ya, lagi kita arahkan pelan-pelan karena menggeser orang dari zona nyaman ini pasti banyak kontranya, kan kita paham kan, pasti banyak kontranya. Ya pelan-pelan lah kita geser, tapi setidaknya walaupun pergeseran itu 1 mili, tapi itu ada perubahan. Itu makna dari saya ya, supaya kedepannya itu kita itu siapapun mau ganti pemimpin diikuti. Kalau dia programnya bagus, kenapa nggak kita adopt? Kita teruskan ya. Kita teruskan. Ngomong-ngomong ini Bang, pendidikan Abang kan tinggal di Belawan lah misalnya kan. Ini kan kita lihat anak-anak di Belawan ini bisa dibilang kurang lah pendidikannya, apalagi tanggapan Abang lah mengenai tawuran ini hampir. Sekarang kan saya bilang tadi, mereka sudah apatis terhadap masa depannya. Udah nggak peduli ya? Bukan nggak peduli, apa yang mau kulakukan? Ibuku, ibu rumah tangga, bapakku kuli. Ayo, aku mampu. Dan ini anak sudah saya dapatkan. Sudah banyak anak saya dapatkan. Dalam artian? Bahkan anak yatim. Abang buat suatu yayasan atau gimana? Saya di rumah itu sampai saat ini, di rumah itu sampai tadi malam sampai jam 2 pagi. Terima tamu dengan masyarakat yang termarginalkan. Karena tidak pernah menutup pintu rumah, silakan mereka datang. Mungkin inilah yang menjadi saya itu lebih peka. Karena mereka berharap kita sebagai pejabat yang memutus. Mereka yang merasakan, mereka yang tahu masalah ini, dan mereka yang bisa memberikan solusi. Kita hanya memberikan sebuah putusan, sah atau tidak. Jadi akibat apa? Nah ini kesenjangan daripada pendapatan ini yang menjadikan. Jadi apa yang kita bisa buat nih Bang? Tawuran ini di Belawan hampir tiap hari ini. Harus data. Tetap data lagi ya Mas? Data. Saya pernah ngomong dengan Pangdam, Pak Pangdam bisa nggak kita buat program anak-anak yang mau tamat sekolah ini masuk TNI Polri, gratis dari pemerintah. Kita yang jamin. Memang dari atasan dinyatakan gratis. Ini mohon maaf nih buat apa ini? Kita bukan apa. Ini fakta. Dari atas Kasat, Panglima tertinggi menyatakan masuk TNI gratis. Implementasinya? Enggak. Kita kan pengen ini bisa terrealisasi. Tapi kalau pemerintah kota yang menjamin, bisa nggak? Bisa. Bisa. Apa yang nggak bisa? Kerjasama kita manfaatkan siapa? Babinsa, Babin Kantipmas, Kepling. Ini datang ini ke rumah nih, yang setelah kita data nih. Wah kita lihat ini kayaknya nih berpotensi nih. Potensi nih masuk TNI, Polri nih. Kita datangi, Bu, jaga anaknya Bu ya. Pulang sekolah kita kirim ke Kodam latihan. Nah pemerintah tinggal tiktokan dengan siapa? Dengan pelatihnya. Gimana Pak pelatih anak-anak ini? Orang tua tinggal edukasi. Nah ini kesempatanmu nak. Belum tentu pemimpin ke depan membuat program seperti ini. Manfaatkan kesempatan ini. Kita gratiskan mulai dari apa? SKCK, surat kesehatan, free semua gitu kan. Nah saat ini kan tidak. Mereka berkompetisi dengan sendiri tanpa bekal. Keilmuan, fisik hanya sebatas lari. Kita sering kan lihat anak-anak yang tamat SMA lari keliling, panas-panas dia. Yang tidak dibimbing, mesti berapa putaran, mesti berapa menit. Itu kan semua ada programnya program oleh kesatuan. Ada pakemnya di situ. Ada pakemnya di situ. Nah kita masuk ke dalam sistem itu. Berapa biayanya? Nah kita bayar ke pemerintah kota. Nah setelah ini kita data masuk ke situ, ini kita cerita buruk nih, ending akhir ini nggak lulus dia. Kita keluarkan sertifikat security, bisa kerja. Berapa banyak perusahaan yang ada di kota Medan ini? Nah di situ kita keluarkan ilmu gila kita, kau pakai nih, kalau nggak kau pakai, periksa nih perusahaan, habis nih, selamat.
kejam kita bukan untuk kita, tapi kejam Untuk kita masyarakat. untuk menyelamatkan masyarakat. Iya, betul. Tapi lagi-lagi ini belum bisa. Maksudnya bukan belum bisa, belum bisa Mungkin terlaksana. Lagi dikaji ya. Ya, mudah-mudahan lah segera lah kan Bang. Biar kalau ini sih, kalau saya sih hanya pengen mencari legacy ya. Ya. Kalau ini berjalan, setidaknya sejarah Ya. bisa saya ceritakan ke anak bisa ceritakan ke cucu, dan ini jadi amal kita. Karena saya hanya punya prinsip hidup saya, umur umat Islam ini tidak lebih daripada 1.500 tahun. Ya. Ini udah tahun 1400 Masuk sekian. 1445, mau masuk 1445. Berarti tinggal berapa? 55 tahun. Ya. Kapan lagi kita melakukan hal-hal baik? Abang Saya dulu tidak merasa baik, Ya. tapi setidaknya saya berjalan ke arah baik, udah selesai gitu aja. iya, iya, betul. Kan nggak susah kan? Jadi Bang teringat nih kan, Abang melihat anak-anak sekarang lah. Mungkin Abang dulu kecilnya gimana sih Bang? Hobi dan lain-lain Abang lakukan apa? Kalau kita kecil dulu sih rata-rata sportif ya, bola kaki, Ya. ya main alip lah, Mm-mm. yang main patok lili, Tradisional lah ya. tradisional lah kita mainan kita. Iya. Bulan puasa ya cari bambu. Pernah ikut tawuran? Bang? ayam. Pernah ikut tawuran? Kita nggak pernah gitu. Oh, siap. Dia anak tahu ya. Dulu semasa saya kecil, kalau saya nggak senang kita dengan kampung sebelah, itu kumpul satu-satu tuh. Udah, kita nggak keroyokan satu-satu. Udah kalah udah damai. Sportif ya kan Bang? Sportif. Karena kemarin saya lihat dengar tadi malam warga Belawan datang, Iya. ditangkap. Lagi di sekolah ditangkap. Karena terdeteksi ikut tawuran menghancurkan rumah posko keamanan. Siangnya mau pergi sekolah digebukin. Kita jangan memaksa TNI, Polri untuk mengamankan itu. Tapi pemerintah coba kita masuk ke situ. Ini loh program kami. Nah orang tuanya tinggal bilang, nah ini kesempatan Ya. Mak. Jangan buat kriminal, jangan begadang, pulang sekolah pulang, istirahat pergi. Lawan, latih di TNI AL. Berapa biaya untuk pelatihan? Kita keluarkan anggaran. Boleh tidak? Boleh. Saya bilang nggak boleh. Ada regulasinya. Tapi Bang, masa jabatan Bang bentar lagi. Setidaknya walaupun sebentar kita sampaikan. Ingat nggak? Burung pipit. Sejarah Rasul. Ini burung pipit ini nyiram bara api nih. Nabi apa yang dibakar? Ibrahim. Iya, Nabi Ibrahim. Kan dibakar tuh. Ya. Yang nyirami bara api itu siapa? Burung pipit, walaupun kecil disiramin aja. Tapi itu kebaikan kan? Ya. Ada andil dia di situ. Ada andil kan, setidaknya kita ada andil. Karena pertanggungjawaban kita nanti di akhir. Pertanyaan. Ya. Yang pasti kita berbuat baik lah. Setidaknya kalau kita di dalam podcast ini mungkin nanti didengar oleh lain. Banyak orang yang melihat pembicaraan kita ini. Mungkin akan lebih besar lagi maknanya, lebih besar lagi manfaatnya dengan tambahan formula-formula apa yang bisa menjadi bahan diskusi. Ya. Menarik Bang memang pembahasan kita ini. Menarik kan? Jadi dia nggak cuma duniawi, tapi akhiratnya juga ada di sini Bang. Ya. Bahasa-bahasa itu kan sudah ada. Ya. Kau kejarlah dunia seakan-akan kau hidup 1000 tahun lagi. Kau kejarlah akhirat seakan-akan kau mati esok. Betul. Bang, ini ada yang menarik juga nih Bang. Ini kan Pak Wali kan orang yang bisa dibilang cukup dipandang lah, mantu presiden kan. Kok bisa Bang bisa jadi wakil dia? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga nggak tahu, mungkin karena di wilayah tempat saya itu membangun investasi sosial. Mungkin dia lihat dari situ, karena kan suara saya kan banyak kemarin di pemilu legislatif, mendapatkan suara 14.700, 14.078 kita dapat. Alhamdulillah saya nggak pakai uang main. Cukup tinggi tuh Bang, 14.000. Mau pilih-pilih, nggak mau pilih juga nggak apa-apa. Ya, murni ya? Murni, alhamdulillah murni nggak pakai duit. Yakin sih, karena memang sebelum Abang nyalon, Abang bilang juga masyarakat udah sering ngadu ke rumah Abang juga kan? Kita kan membangun investasi sosial. Ya. Jadi mungkin sudut pandangnya di situ, dan barometer untuk menjadi kepala daerah di Kota Medan ini kan orang utara. Ya. Sepertiga jumlah Kota Medan itu Ada di sana. Jadi cari orang yang paling kuat, itu ketepatan saya paling kuat. Sedap. Nah, itu minta berapa kali Pak Wali itu saya tolak.
Nah, Oh iya bang? saya tolak lah. Ibarat bahasanya dipinang lah ya? Di Pinang saya tolak lah. Berapa kali? Ada berapa kali lah. Lebih dari 10? Nah, Serius? udahlah. Jadi, Sampai akhirnya bang bisa memutuskan itu gimana? Untuk mengiyakan lah gitu kan? pertama saya analisa dulu ya. Karena kan Medan ini butuh daerah konflik. Saya bilang ini wilayah konflik Medan ini. Terlalu banyak kepentingan orang luar apa segala macam. Kalau tidak dapat pemimpin yang kuat dan mempunyai koneksi yang bagus di pusat, tidak akan berubah Medan. Oh ini bagus dong koneksinya. Berarti ini kriteria ini masuk. Masuk. Nah, dari situlah kita Percaya. gitu. Gimana bang? Tanggapan orang sekitar ini kan abang masih seumur jagung tuh waktu itu kan jadi anggota Dewan 19 dilantik. Dilantik 19 ya? Dilantik ya 19 kan 2020 udah masuk masa-masa ini kan. Itu gimana bang tanggapan orang sekitar? Biarin aja lah. Hidup ini kan ada yang senang, ada yang tidak. Ya. Ngapain mesti kita pikirin? Betul. Nabi aja dulu nyebarkan agamanya berapa banyak musuh. Iya. Buktinya jalan. Memang nggak semua orang suka sama kita kan. Pasti ada yang pro dan kontra ya kan. Ini bang, ada juga nih yang cukup menarik lah. Ini sekarang kan bentar lagi udah mau masuk Hari Pers Nasional kan. Hari Pers Nasional ya. Abang kan juga termasuk bisa dibilang dekat lah sama pers kan. Hubungannya baik gitu kan. Sosialisasinya bagus. Abang memaknai HPN ini seperti apa kira-kira? Ya harapan ya perubahan. Harapan perubahan pers ini menjadi penyeimbang. Kritik dan saran itu setidaknya menjadikan satu perubahan yang besar. Ya. Dari informasi di bawah Ya. yang didapatkan oleh pers dan dituangkan di dalam sebuah catatan ataupun media apa. Dan ini menjadi apa ya? Penyampai, memperpanjang dari suara rakyat. Lidah masyarakat Lidah lah, bisa dibilang ya. Jadi harapan saya pers ke depan mudah-mudahan bisa sangat besar berkontribusi untuk negara ini menuju sebuah perubahan yang lebih baik. Salah satunya tentang peradaban. Siap. Ini kan bisa jadi cuitan-cuitan pers Ya. dan membangun sebuah sejarah baru bagi kita. Karena kok dibaca juga sama masyarakat nih dari media-media gitu. Misalnya nih dinaikkan lah bang, pemusnahan peradaban ini kan cukup menarik bahasanya. Iya. Orang penasaran. Ya, pasti kalau ini pasti banyak yang nggak senang sama saya, pasti banyak. Oh, pemerintah pusat pasti. Saya pastikan makna dari pemusnahan massal Peradaban. Kami sudah melakukan ini kan. Kita tidak menyalahkan pemerintah pusat. Saya bilang pemerintah pusat itu sudah mengeluarkan aturan sampai yang terkecil. Kita yang salah di sini. Tidak menerapkan. Tidak menerapkan. Kita yang salah. Siapa? Kami, ya. Kami ini kan masih sumur jagung. Ya, Arti kata ya, kita bukan orang birokrat. Unyu-unyu bisa jadi pemimpin kota Medan. Nah, anggota ini orang pintar semua ini, PDN apa segala macam. Tapi mereka punya mindset bagaimana kami kaya. Nah ini yang menjadikan apa? Hancurnya tata kelola pemerintah. Ya. Nah, ini yang kita ketahui kan ini kan bukan menjadi rahasia umum. Ya. Jadi kan kita butuh masukan, butuh diskusi. Ini bagaimana nih orang zona-zona nyaman ini harus kita geser agar mereka juga lebih bermanfaat. Mau bangkit lah ya. Mau bangkit. Tapi bang ngomong-ngomong soal wartawan bang, aku kan saya juga wartawan ya bang ya. Pertama kali liputan wawancara abang tuh waktu di Santika itu cabut nomor kalau nggak salah. Itu saya salah sebutin nama bang Bobi dan bang Aulia Salman saya bilang. Itu di situ abang langsung revisi Aulia Rahman bukan Salman gitu. Salman kan di sebelahnya satu lagi gitu. Nah ini kan menarik juga bang. Makna wartawan tadi kan makna Hari Pers ya. Makna wartawan sendiri bagi abang tuh seperti apa nih? Personalnya gitu ya. Kalau personalnya sih saya senang ya, karena bisa dapat ilmu dari mereka, karena mereka lebih update dari saya. Kalau terus wartawan ini kan lebih banyak kupingnya, ya lebih banyak kupingnya, dia beritahu ke kita, jangan kita sambut dengan nilai negatif. Kalau kita sambut dengan nilai negatif, makin hancur bang. Enak dengan wartawan. Makin hajab bang kalau gitu. Justru kita ambil, saya pernah dengar ada orang bilang, abang ini modelnya ini kayak apa ya, buku terbitan dari Jerman. Dia dikritik, tapi abang mengkritik diri abang kembali. Akhirnya timbul sebuah solusi.
Ini kritik, wah ini begini. Iya, kami salah nih begini. Gitu. Nah, jadi mereka tuh tidak menjadi pressure bagi kita, tapi sama-sama kita memikirkan langkah apa untuk perubahan. Gitu. Jadi saya sama dengan wartawan ini gak ada masalah. Mau dikritik bagaimanapun, kita ketawa aja kita. Tapi setidaknya terima kasih masukannya, hingga kita bisa tahu yang kita tidak tahu, kita tahu. Ya manusia ini kan tidak luput dari kesalahan. Betul. Bang. Oke, pemikiran Abang, aku akui Bang ya cukup bagus lah kan dengan program-program konsep-konsep matang yang udah Bang siapkan yang mungkin saat ini masih sedang digodok. Kayaknya Bang siap nih untuk melangkah lebih tinggi lagi. Nggak usah cerita itu. Kalau saya punya prinsip itu, apa yang kita lakukan itu sudah menjadi ketentuan Allah. Betul. Catat di Yaumul Mahfudz. Takdir ya. Udah ada semuanya. Jadi kita tuh kembali ke tauhid. Udah jalani apa saat ini. Jalani apa saat ini yang kita jalani. Betul. Terkait dengan kedepannya itu kita nggak tahu. Kalau kita paksakan dengan maunya kita, nanti akan menjadikan satu kesalahan yang besar. Apa itu? Menghalalkan segala cara. Jadi intinya syukur ya Bang ya? Udah syukurin aja lah. Siap. Nikmati aja hidup ini, nyantai, banyak berteman, banyak diskusi, tambah ilmu, tambah manfaat. Ini nggak terasa nih Bang, udah cukup lama juga kita bincang-bincang nih. Iya, soalnya pun minum juga kering. Iya, agak kering ini memang Bang. Bang mungkin bisa kasih sedikit lah untuk masyarakat Kota Medan lah khususnya kan. Mungkin apa yang Abang sampaikan semacam pesan atau apalah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, bisa disebut dengan Bang Aman. Bang Aman. Ya. Saya sampaikan ke masyarakat untuk saat ini mohon kesabarannya, mohon perhatiannya. Medan ini tidak akan bisa maju kalau kita sama-sama tidak bekerja sama dengan baik. Banyak perubahan akan dilakukan di Medan ini, tapi kita butuh kesabaran, kita butuh keseriusan dan kerjasama yang baik. Insya Allah perubahan itu akan berjalan dengan baik dan menjadi sejarah yang baru di Kota Medan. Kami hanya mohon doa kepada seluruh masyarakat, mudah-mudahan apa yang kami desain untuk perubahan Medan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Mungkin ini harapan dari kita. Siap, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bang Aman di sini ya. Luar biasa. Bang, menarik sekali pembahasan kita hari ini. Banyak sekali ide-ide cemerlang yang pastinya mungkin saat ini sudah Bang keluarkan lah ya. Mudah-mudahan segera terwujud ya Bang ya. Insya Allah. Siap. Bang, kita harus pamit nih sama sahabat Ciskom di rumah. Terima kasih Bang udah menyempatkan waktu di sini. Ya, sahabat Ciskom, nggak terasa kita udah selesai di penghujung podcast ya. Kita nantikan nanti di episode mendatang siapa lagi yang akan datang di podcast Ciskom ini. Saya Nofri Afandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.